tahu nggak? Kerja mahasiswa itu apa? Iya. Dia itu telanjang bulat di depan pintu hotel. Dan orang-orang yang masuk itu adalah orang-orang yang butuh hiburan. Nah, itu hanya nyawer ya, nyowel apanya, kasih duit. Nah, itu semalam bisa puluhan juta. Hai, ketemu lagi dengan kami Pokat Podcast Katolik. Saya host dadakan hari ini. Saya Anto. Saya ditemani oleh Suster Octavian FSGM. Kali ini kita tidak sendiri ya. Kita mau bincang-bincang soal human trafficking, Suster. Oke. Hadir bersama kita pada malam hari ini Suster Katarina FSGM. Setahu saya ini beliau ini tinggalnya di komunitas bareng saya. Setahu saya gitu. Nah, apa benar Suster ya? Betul. Ya. Menariknya adalah pasti ada sesuatu yang spesial dong kenapa kita menghadirkan Suster Katarina. Betul. Kita beri kesempatan kepada Suster Katarina. Suster Katarina ini kesibukannya apa gitu ya? Karena kalau Suster FSGM itu kan biasanya pendidikan gitu kan, kesehatan. Ini kok Suster Katarina kok mau bicara soal human trafficking gitu? Apa ada hubungannya gitu? Iya. Mengapa saya berbicara soal human trafficking? Karena memang setelah saya mau pensiun dan setelah saya pensiun ini pimpinan tarekat menugasi saya untuk terlibat di Tali Takum Indonesia, yang notabene Tali Takum Indonesia itu adalah miliknya IPSI, Ikatan Biarawati seluruh Indonesia. Anggotanya adalah para provinsial. Nah, Tali Takum itu adalah sebuah lembaga religius perempuan sedunia, Suster? Sedunia, iya. Karena itu pada tahun 2006 itu Paus Benediktus ke-16 itu mengundang semua jenderal pimpinan tarekat-tarekat yang jumlahnya ada 800 orang. 800 pimpinan seluruh dunia. Iya. Dan di situ Paus mengundang IOM Itali. Lalu memaparkan soal perdagangan manusia yang korbannya adalah dari berbagai negara termasuk Indonesia. Oke, berarti kesibukan Suster sekarang itu mendampingi atau berkecimpung soal human trafficking lah ya. Mendampingi, tapi terutama adalah memang sosialisasi tentang lika-liku perdagangan manusia yang korbannya adalah bisa dari anak-anak sampai juga orang tua. Menarik sekali, Suster. Kalau kita bicara soal human trafficking, kalau kita telaah dulu, Suster. Telaah human trafficking. Human itu kan manusia, trafficking perjualbelikan atau dijualbelikan, Suster ya. Yeah. Memangnya ada ya, Suster? Manusia itu diperjualbelikan, Suster? Ada. Contohnya saja ada Santa yang menjadi korban human trafficking. Dia itu waktu diculik dan dijual itu masih anak-anak. Lalu dia dibawa ke berbagai negara menjadi korban human trafficking. Memang ada. Tahu nggak Santa siapa? Jangan tanya saya, Suster. Saya nggak tahu. Santa Josephine Bakita. Iya. Dan Pringsewu ini juga banyak loh korban. Ada juga, Suster? Ada banyak. Baik yang korban yang sudah ada di luar negeri, yang pelakunya adalah suami sirinya. Ada juga yang bapaknya. Jadi orang terdekat malah, Suster ya? Orang terdekat. Tetapi juga kenalan-kenalan. Ada yang baru pada tahap pelatihan di sebuah agen sudah tertipu, tapi juga ada yang tertipu sesudah sampai ke negara tujuan. Tadi Suster bilang kan orang terdekat ya. Orang terdekat. Nah, modusnya apa kira-kira itu? Kan orang terdekat itu harusnya menjaga, melindungi masih. Ya, karena ketidaktahuan. Ya, contohnya seorang bapak yang karena ekonomi itu
minta pada anaknya yang sudah lulus SMA, kamu pergi ya ke Hong Kong, karena Hong Kong itu gajinya yang paling besar dibandingkan dengan Malaysia. Nah, lalu anak itu kan ya nurut ya sebagai kepada bapaknya, maka ya terserah bapak. Maka bapak itu kemudian mencarikan agen yang bisa memberangkatkan ke Hong Kong. Tapi tidak dapat. Tapi kemudian dia telepon oleh orang bahwa di Kebumen bisa memberangkatkan anakmu. Bapak itu lalu mengirim anaknya ke Tanjung Karang dan kemudian dibawa bus sampai ke Kebumen. Nah di sana kemudian anaknya nggak kerasan, lalu menghubungi saya untuk dipulangkan lah begitu. Bapaknya, kamu harus belajar supaya kamu bisa pergi ke Hong Kong dan bisa membantu ekonomi bapakmu, keluarga ini. Nah karena anaknya itu sungguh-sungguh tidak bisa termasuk dalam persiapan untuk bahasa Mandarin, akhirnya tiap hari dia menangis. Dan saya untungnya itu ya, kami Tali Takum Indonesia itu mempunyai jaringan yang seluruh Indonesia. Kami punya teman migran care yang berkantor di Kebumen, kemudian mereka mengusahakan untuk memulangkan, tetapi mempunyai kesulitan. Agen-agen itu tidak percaya kepada LSM. Ya caranya bagaimana supaya dipercaya? Maka LSM ya harus bekerjasama dengan pemerintah. Oke. Susah tadi kan modus pertama kan karena ketidaktahuan si bapak. Ya. Berarti bapak bisa jadi korban juga kan ya, karena dia tidak tahu. Bapak pelaku yang tidak paham. Oke, pelaku yang tidak paham. Selain itu, adakah modus lain? Misalkan apa? Modus lain dapat dilakukan oleh juga aparat desa ya. Aparat desa. Ya, Sengaja bisa. menjual berarti? Tidak ya, karena ketidaktahuan. Enggak juga. Jadi bisa caranya dengan memalsukan umur ya, seperti itu. Tujuannya supaya dia bisa bekerja dan bisa membantu keluarganya begitu. Karena kalau bekerja kan ada syarat umurnya sudah ya. Berarti kalau agar dia bisa berkas-berkasnya bisa lanjut ya harus ada mungkin dari aparat desa itu suster ya. Iya. Mungkin ya salah satunya ya karena aparat desanya itu tidak tahu ya suster. Karena tidak bukan tahu. yang mohon maaf ini ya. Saya kembali lagi ke kata-kata masih saya garis bawahi perdagangan manusia suster. Nah kalau kita mohon maaf saya menganalogikan misalkan kita jual barang atau jual apa gitu kan, yang kita jual kan tidak bisa tulung-tulung, tidak bisa tidak bisa. Nah ini kalau manusia kita dijual itu kan analogikanya loh ya tinggal teriak minta tolong aja gitu kan, beres tuh suster apa enggak suster? Oh tidak bisa. Enggak bisa suster. Iya, karena yang namanya perdagangan manusia itu harus melalui beberapa proses ya, dan biasanya mereka itu nanti ada beberapa cara bagaimana pelakunya, contohnya misalnya calo itu melarang dia untuk mengatakan. Contohnya, saya punya murid waktu itu sudah lulus SMA dan ibunya janda. Lalu dia ditawari oleh calo, maukah kamu pergi ke Malaysia? Dia diberitahu bahwa gajinya sekian. Tapi saya nggak punya uang, nggak apa-apa, nanti saya yang pertama membantu kamu ya untuk baju-baju, untuk paspor, untuk perjalanan beres gitu ya. Tapi tolong jangan bicara dengan siapa-siapa. Lalu ibunya itu dikasih uang untuk membungkam, jangan bicara gitu. Maka nurut. Nah, lalu gadis itu diajak ke pasar untuk beli baju, untuk beli koper dan sebagainya. Nah itu sudah dihitung utang gitu. Lalu ketika dia diajak untuk pergi ke Bandar Lampung ngurus paspor, itu juga dianggap utang. Ditampung di Bandar Lampung dihitung utang. Dibawa ke Jakarta dianggap utang. Dibawa sampai ke luar negeri utang. Akhirnya bisa bertahun-tahun dia nggak mendapat gaji. Nah ini sebenarnya disebut human trafficking. Jadi sebenarnya human trafficking itu ada 3 yang dapat dikatakan human trafficking. Jadi tidak semua
mereka-mereka yang menjadi korban di luar negeri atau juga di dalam negeri itu adalah korban human trafficking. Disebut korban human trafficking itu kalau di situ ada sebuah proses. Prosesnya apa? Orang direkrut kayak tadi ya, misalnya dari Pringsewu atau dari Ambarawa atau dari tempat lain. Setelah direkrut, kemudian diangkut. Setelah diangkut, dipindahkan. Pemindahannya mungkin berkali-kali. Lalu ditampung lagi. Baru kemudian setelah dilatih, mereka akan dibawa ke tempat lain dan diterima oleh orang lain. Yang menerima itu bisa keluarga, bisa juga perusahaan ya. Misalnya mereka akan dikerjakan di pabrik atau di rumah tangga. Jadi itu yang pertama itu ada prosesnya. Lalu yang kedua disebut human trafficking itu kalau caranya itu melalui ancaman. Tadi saya katakan jangan bicara dengan siapa-siapa gitu ya. Lalu juga menggunakan kekerasan atau juga bentuk-bentuk pemaksaan lain. Misalnya bisa diculik juga ya. Menculik anak-anak kemudian dibawa ke suatu tempat. Lalu mungkin kita pernah mendengar bahwa ada anak-anak jalanan yang mati di tepi jalan, diambil organ tubuhnya, begitu ya. Nah, caranya itu adalah sebenarnya penyalahgunaan kekuasaan ya, karena dia mempunyai seperti misalnya calo kan punya kekuasaan. Kenapa dia memaksakan? Karena kekuasaan itu. Jadi kekuasaan itu kalau tidak dilakukan dengan cinta kasih itu berbahaya bagi orang lain. Nah, atau juga orang sudah dibayar, ibunya diberi uang 1 juta, kan disuruh mengembalikan, nggak mengembalikan, tapi itu yang mengembalikan anaknya yang pergi itu. Nah, jadi orang yang merekrut itu bisa melakukan apa saja tanpa persetujuan korban atau orang tuanya. Gitu. Yang ketiga itu disebut human trafficking kalau ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk eksploitasi. Jadi orang dieksploitasi. Pernah terjadi seorang perempuan, anaknya 3, karena dicerai oleh suaminya, maka dia kemudian mendaftarkan diri untuk menjadi babysitter di Malaysia. Nah, di sana sebenarnya kontraknya itu adalah babysitter, tetapi karena anak itu ibu muda itu cantik dan molek gitu ya, kemudian dia dimasukkan ke salon, tapi salon plus gitu. Nah, ini dia dieksploitasi seksnya. Kemudian hamil dan kemudian dibantu oleh suster-suster yang ada di Malaysia dan dikembalikan ke Indonesia karena dia asal dari Lampung, maka kemudian dirujuk ke Lampung bersama dengan kami, begitu. Jadi ada 3 ya tadi ya. Pertama itu ada kegiatan pemindahan, pemaksaan, yang kedua tadi ada caranya. Caranya paksa, diculik atau yang ketiga adalah tujuan ada tujuan eksploitasi. Ya, eksploitasi bisa seks tapi juga bisa tenaga. Misalnya pekerja dari jam 3 atau jam 4 pagi sampai jam 10 atau 12 malam. Kadang kita nggak sadar ya, kerja taunya kerja, mikirnya kerja, padahal secara tidak langsung kita mengalami perdagangan, didagangkan. Lagi kalau kita bekerja di tempat yang tertutup gitu ya, nggak ada waktu, atau pokoknya suruh kerja gitu kan, kita nggak tahu udah berapa jam. Nah, gajinya berarti suster, sebenarnya kita bekerja di luar negeri atau bekerja dimanapun sebenarnya tidak masalah suster ya. Jadi yang penting mungkin adalah apa ya, cara-cara yang kita menuju ke sana mungkin yang benar ya suster. Yang mungkin karena begini suster, saya kan dari Ambarawa suster ya. Karena yang saya tahu di sana itu anak-anak SMA rata-rata itu sudah terpatri dalam dirinya. SMA yang penting lulus. Setelah lulus saya mau keluar negeri. Nah, saya tidak tahu apakah ya, moga-moga teman-teman saya itu tidak termasuk ke korban itu suster ya. Jadi selama ini sih yang saya tahu, karena di Ambarawa juga kan banyak agennya suster. Selama ini yang saya tahu juga tidak ada laporan, jadi selama ini aman ya suster ya. Tapi kalau dari Pringsewu saja suster, korbannya banyak juga suster. Cukup banyak. Contohnya ya, beberapa tahun yang lalu saya itu membentuk paguyuban mantan PMI.
pekerja migran Indonesia mantan. Waktu itu 60 orang yang terkumpul, dan ketika mereka men-sharingkan pengalamannya di luar negeri, itu 90% adalah korban. Mengapa saya katakan 90% korban? Karena dari mereka yang sharing itu ada yang bekerja selama 2 tahun sebagai kuli bangunan, tapi uangnya itu oleh majikannya disimpan dan akan dikirim, tapi ternyata setelah sampai rumah nggak ada. Begitu. Ada juga yang bekerja di Arab Saudi, kemudian mereka itu gara-gara apa tidak tahu, tapi tiba-tiba dia malam-malam disuruh belanja di supermarket. Begitu keluar dari pintu pagarnya ditutup dan ternyata sudah ada polisi di situ, dan ibu itu dibawa ke penjara. Dia bersama dengan 5.000 orang Indonesia di penjara di Arab Saudi. Tapi akhirnya dia dikembalikan dan tidak membawa apa-apa. Gitu. Miskin. Jadi berangkat itu dengan tujuan nanti dapat memperbaiki ekonomi keluarga, tapi begitu pulang juga tidak ada perkembangan apa-apa. Pernah kami juga mengunjungi para mantan PMI itu di daerah Sukoharjo, di daerah Ambarawa, Sumber-Agung, tapi juga daerah lain ya. Semuanya menjadi korban. Ada yang anaknya menikah dengan orang sana tapi tidak pernah pulang. Ada yang pulang sudah menjadi mayat. Ada yang mati tapi tidak bisa dikembalikan dan sebagainya. Jadi sebenarnya cerita-cerita pilu. Pernah itu saya bersama dari orang Ambarawa ya, ibu-ibu yang sudah 50-an tahun, naik pesawat Garuda waktu itu. Saya tanya, ibu dari mana? Saya dari Taiwan. Ibu kerja udah lama, sudah puluhan tahun. Tapi ini udah terakhir, saya tidak mau bekerja lagi. Di mana aja ibu kerja? Di Arab pernah, Singapura pernah, lalu juga di Taiwan pernah. Mana yang paling enak? Tidak ada yang enak. Saya itu bertahan di sana hanya karena keluarga, supaya anak-anak saya bisa sekolah. Saya bisa punya tanah. Begitu. Itu sebenarnya banyak yang jadi korban, Mas. Hanya mereka tidak mau mengatakan bahwa mereka korban. Tapi mereka sadar bahwa kerja di sana itu seperti kerbau. Kapan saja dibutuhkan, dia harus siap. Mas Santo, sebelum dengar sharingnya Suster, saya tuh kebayang kalau yang ngomong bicara soal perdagangan orang itu hanya sebatas orang diperjualbelikan seks, selain itu diambil organ tubuhnya itu. Tapi ternyata ada hal-hal kecil yang tanpa kita sadari itu terjadi di lingkungan kita ya. Itu tadilah kerja paruh waktu tapi sedikit atau bahkan tidak digaji, tidak bisa pulang gitu kan, itunya ditahan, itu surat-suratnya visanya gitu. Ditahan. Ternyata memberi wawasan untuk saya Suster dalam hal ini gitu ya, karena taunya hanya sebatas itu aja. Lalu Suster kan masuk di tali takum nih ya, berarti kan ada kekhawatiran dari gereja dong ya, apalagi tadi Bapak Paus itu mengumpulkan semuanya para jenderal, pimpinan tarekat seluruh dunia. Tadi 800 Suster? 800 orang. 800 jenderal. Nah, sebelum sampai ke situ kira-kira sebab akibat dari perdagangan itu sendiri apa, Suster? Yang menggugah mungkin dari Bapak Paus itu, Suster. Ya. Kan gereja itu ada, terutama para religius itu adalah menjadi dipanggil secara khusus untuk perpanjangan tangan, kaki, hati dari Yesus sendiri. Ya, Yesus selalu tergerak hatinya kepada mereka yang menderita, yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang tidak punya rumah, yang dipenjara, yang sakit. Jadi penderitaan umat manusia itu adalah sebenarnya penderitaan gereja. Ya, dari Gaudium et Spes sendiri mengatakan bahwa sukacita yang dialami oleh umat manusia adalah sukacita gereja. Tetapi penderitaan, tangis umat manusia adalah menjadi penderitaan dan tangis gereja. Jadi gereja tidak bisa diam. Gereja harus berbuat sesuatu. Gereja menjadi sakramen keselamatan bagi siapa saja, bukan hanya bagi orang Katolik, tapi bagi semua orang
yang menderita, yang membutuhkan bantuan. Oke. Sebelum maju ke situ, mundur sedikit. Jadi kan kita bagian dari gereja ini ya. Bagian dari gereja. Nah, mundur sedikit lah. Sebab akibat dari perdagangan manusia itu apa, Pastor? Sebabnya ya. Jadi Iya kan? Ya, Supaya kita tahu nanti kan kita secara nggak langsung menjadi penyebab orang dijual belikan gitu. Edukasi Suster ya. Iya. Jadi sebenarnya faktor-faktor ya penyebab dari perdagangan manusia itu yang pertama adalah kemiskinan. Ya. Jadi orang bagaimana untuk meningkatkan sosial ekonomi. Makanya bekerja di luar negeri salah satunya ya. Salah satunya karena memang gajinya kan lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Kayak di Malaysia itu mungkin 5 juta ya kira-kira. Di Indonesia mungkin 2 juta udah tinggi atau 3 juta ya. Kemiskinan. Yang kedua itu pendidikan rendah. Maka pendidikan itu ya harus terus dilakukan. Ya, gereja sudah berupaya untuk memberikan bantuan-bantuan kepada mereka-mereka yang membutuhkan ya. Membutuhkan pendidikan, terutama mereka yang ekonomi lemah tetapi mampu. Gereja telah memberikan dana lewat keuskupan atau juga lewat tarekat-tarekat atau kayak ayu sekolah kan ya, kita sekolah seperti itu ya, kuliah ya. Dan pendidikan itu tidak harus pendidikan formal ya, bisa non formal. Memang orang yang tidak lulus SD pun kalau mereka mau belajar masih bisa sukses. Iya, gitu ya. Lalu iman yang lemah. Ya, iman yang lemah karena ketidaktahuan atau ini juga gampang diiming-imingi. Ya, ayo kita pergi. Terutama ini anak-anak yang masih muda atau baik laki maupun perempuan ya. Jadi korban laki-laki itu kebanyakan itu menjadi penangkap ikan di laut-laut luas. Atau kerja di kebun yang banyak, misal kebun sawit. Ada loh saudara saya kena di itu kerja di sawit tapi nggak dibayar gitu. Di Indonesia Suster? Di Indonesia atau di luar? Ya di tetangga sebelah. Tetangga sebelah. Lalu juga keluarga yang tidak harmonis atau cerai. Maka istri-istri yang dicerai itu daripada sakit hati karena suaminya selingkuh ya, daripada aku sakit hati aku tak keluar negeri saja. Maka daftar sembarangan sehingga bisa ditipu begitu ya. Tujuannya pelarian itu mungkin Suster. Pelarian. Lalu juga iming-iming, mudah diiming-imingi. Di sana enak, kerjanya enak, di gajinya tempat ber-AC gitu ya. Nah, kemudian karena gaji tinggi itulah kemudian dia tergiur. Begitu ya. Karena kan memang identitas manusia itu mau bekerja. Kalau orang nggak bekerja kan merasa nggak berguna gitu ya. Dan merasa kurang terus kan. Ya, betul. Dicukupi gitu kan. Ya, lalu juga pelaku yang konsumtif. Itu maksudnya modis, konsumtif. Artinya cari enaknya ya. Pokoknya yang penting pokoknya saya enak gitu ya. Dan modis. Artinya tampil dengan elegan, HP bagus, pakaian bagus. Nah, ini korbannya adalah sebenarnya anak-anak muda. Anak-anak SMP, anak-anak SMA, bahkan mahasiswa ya ini. Karena dengan begitu mereka akan dilihat orang maju. Wah, keren, hebat, keren gitu ya. Saya pernah bersama dengan teman-teman Tali Takum ketika pelatihan di Jakarta ya. Itu kita mau dibagi, ada yang suster-suster pergi ke bandara, ada yang pergi ke pelabuhan kapal, ada yang ke hotel dan tempat-tempat hiburan atau pelacuran dari tingkat rendah sampai tingkat hotel ya. Nah, satu hal yang membuat saya itu tidak paham, mahasiswa itu yang tubuhnya masih indah itu rela ya bekerja 1 malam untuk bisa hidup 1 bulan. Nah ini menarik. Apa kalau seperti ini bisa dinamakan perdagangan? Kan dia rela dong ya? Iya. Ya. Bisa rela itu gak sih? Ada yang merekrut masalahnya. Jadi prosesnya mungkin Suster. Ya, prosesnya, kegiatannya dan sebagainya. Nah, Suster,
Terima kasih Mas. Terima kasih. Makin malam makin menarik. Terima kasih. Oke. Jadi kalau misalkan nih pertama awal direkrut sebenarnya nggak seneng sih gitu kan, tapi kan maaf ngomong lah ya, maaf kata ya, ada yang bilang gini, udah nggak apa-apa, kerjanya gampang, duitnya banyak. Ada loh yang begitu, dan akhirnya lama-lama menikmati. Masih masuk korban kah atau kamu tahu nggak yang kerja ke mahasiswa itu apa? Dia itu telanjang bulat di depan pintu hotel, dan orang-orang yang masuk itu adalah orang-orang yang butuh hiburan. Nah itu hanya nyawer ya, nyowel kasih duit. Nah, itu semalam bisa puluhan juta, bisa untuk hidup 1 bulan. Mungkin pertanyaannya Suster tadi itu mungkin awalnya memang merasa dijual. Tapi lama-lama dia menikmati itu, apakah cari uang gampang gitu apakah kan? itu masih termasuk ke korban, Suster? Iya, korban, karena yang penting melalui proses kan ada proses perekrutan ya, dipindahkan, kemudian dan dieksploitasi seksnya. Meskipun dia menikmati karena ada uang, tetap ini adalah korban human trafficking, kejahatan yang terorganisir. Begitu. Berarti itu kalau kita bicara soal organisasi itu bukan kerjaan 1-2 orang ya, Suster? Oh tidak, human trafficking itu tidak hanya 1-2 orang, tapi itu adalah semacam mafia dari grassroots ya, dari RT sampai tingkat internasional. Karena dari yang nyari di bawah ada, kemudian nanti membantu perizinan surat-suratnya, kemudian nanti di level lainnya. Jadi semuanya mereka itu sudah tertahap gitu, Suster. Ada dekengannya lah, kalau nggak ada dekengannya kan pasti udah ketangkep ya dulu lah. Makanya tadi saya bilang ketika namanya dijual itu terus kemudian kita teriak, ibaratnya ngomong Suster, kita teriak terus, harusnya kan dia bisa ditolong harusnya, tapi karena mungkin ya ada permainan itu yang membuat dia mungkin kalau cuma teriak mungkin dia bisa, yang tidak berani itu mungkin Suster, karena mungkin ada tapi saya punya teman gini loh Mas, HP itu nggak boleh loh, jadi HP disita. Seteriak-teriaknya kalau nggak punya HP nggak boleh, nulis surat nggak boleh, keluar nggak boleh. Apalagi kalau kabur semakin diancam, semakin. Jadi kan kayaknya apalagi udah terstruktur mungkin semakin sulit kan? Iya. Jadi mereka yang ditampung untuk dipersiapkan pergi itu pun juga dijaga ketat ya. Kalau mereka pergi itu sulit juga keluar dari pintu. Sudah masuk ke dalam perangkap gitu ya, jadi nggak segampang itu untuk keluar. Saya agak mundur lagi nih, Suster. Saya agak mundur lagi nih, Suster. Ini kan tadi kita bicara soal Paus Benedictus, Suster ya, tahun 2000 berapa tadi? 2006. Nah, kalau saya sering di perjanjian lama, Suster, saya sering mendengar kata budak. Itu juga bagian dari human trafficking juga, Suster? Ya, termasuk Yusuf itu kan dijual oleh saudara-saudaranya. Oh iya, yang berapa saudara itu, Suster ya? Ya, tapi kemudian dari segi iman bahwa dia memang direncanakan untuk menyelamatkan keluarganya Israel. Gitu. Jadi ada hal-hal yang seperti rahmat di situ. Asal bisa merenungkan dan kemudian ya keluar dari situasi itu dan mempersilahkan Allah untuk mengubah apa yang tidak baik menjadi baik. Berarti memang human trafficking itu memang bukan masalah sehari 2 hari kemarin, Suster ya, setahun 2 tahun kemarin. Jadi sudah dari ya kalau kita lihat di perjanjian lama aja sudah dari zaman dulu banget, Suster ya. Jadi ya luar biasa kalau gereja ikut ambil bagian, Bapak Paus ikut ambil bagian, walaupun kalau kita lihat 2006 tahun kemudian atau baru 2006 tapi gereja ikut ambil bagian, Suster ya. Nah, kemudian untuk tali takum itu kalau kita tadi kan 800 jenderal, Suster. Di Indonesia sendiri ada berapa, Suster? 100-an ya. Ada 100-an. Kalau itu untuk imam, birawan dan birawati 100-an. Karena IPSI sendiri itu sekitar 80 provinsial isinya. Itu belum bruder-brudernya, belum pastor-pastornya. Tapi gini Mas, yang bagi saya itu sesuatu yang
kenapa yang dikumpulkan oleh paus itu kan ada jenderal para imam, para bruder dan suster. Tapi yang menanggapi ini hanya religius perempuan, suster-suster yang kemudian membentuk tali takum. Jadi yang laki-laki itu tidak membentuk apa-apa gitu ya. Tidak merasa jadi korban. Padahal dari korban laki-laki juga ada ya. Nah ini kita tanya apakah ada gitu kan. Nanti korbannya itu apa hanya perempuan aja yang kecil, anak-anak, atau ada laki-laki juga. Betul, gitu tadi kan? yang kita bahas kan perempuan, anak-anak. Kalau dari laki-laki kan kita gitu kan. Iya. Ya. Korban human trafficking itu sebenarnya bukan hanya perempuan dan anak. Bukan hanya orang miskin, tetapi juga orang yang berpendidikan, orang yang sudah mapan kerja, tapi menjadi korban. Contohnya woro-wuru ya, dari orang dari Manado, yang sebenarnya di Indonesia sudah kerja di Bank BCA, tapi karena ada tawaran dengan gaji tinggi itu di Amerika, maka dia kemudian pergi ke Amerika bersama dengan beberapa temannya. Nah di sana dia tidak bekerja di bank, tetapi dia direkrut untuk menjadi PSK, pelacur. Dan itu dia sudah banyak melayani laki-laki karena terpaksa ya. Dan untungnya kemudian dia bisa meloloskan diri dengan caranya, dan sekarang ini malah dia diangkat oleh PBB untuk duduk di kantor PBB untuk menjadi semacam ya penyelamat ya bagi para korban, begitu, terutamanya dari Indonesia. Tapi apakah kebanyakan dari semua korban itu wanita dan anak-anak? Laki-laki juga ada, anak laki-laki ada, suster ya? Ada, maupun juga laki-laki dewasa banyak. Dan kebanyakan laki-laki itu bekerjanya adalah di perkebunan kelapa sawit. Lalu kebanyakan adalah juga di kapal-kapal pencari ikan di laut bebas. Nah, di sana mereka bisa bertahun-tahun tidak pulang. Dan banyak yang juga kalau mereka sakit ya udah dilempar ke laut aja. Tapi kalau memang iming-imingnya itu duit itu susah nolaknya, suster. Saya dulu hampir, walaupun hanya penipuan online itu, suster, tapi untung sih saya ya mungkin pengen dapat duit instan itu, suster ya. Iya. Wih, ini kayaknya kalau dapat ini lumayan ini. Tapi ya kembali lagi kebetulan masih selamat, suster. Iya. Jadi menurut saya itu kebanyakan korban-korban itu ya memang kebanyakan karena ekonomi mungkin, suster. Tapi kalau dari laki-laki sendiri, suster ya, laki-laki sendiri tadi kelapa sawit ya, kelapa sawit, kemudian di laut itu, suster ya. Kalau jumlah persentase nih, suster, kita bicara persentase antara perempuan dan laki-laki yang jadi korban, suster. Lebih banyak anak perempuan dan perempuan. Nah, kenapa itu, suster? Kok kenapa banyak? Ya, karena memang yang direkrut itu permintaan dari sana ya, itu adalah memang perempuan, sehingga korbannya juga banyak perempuan. Dan ini mengapa? Karena pesanan ya, permintaan dari baik itu dari agen-agen atau juga dari kebutuhan yang agen di luar negeri gitu ya. Padahal mereka sebenarnya tidak butuh juga, tetapi juga merekrut orang gitu. Contohnya itu di Jawa Barat itu ada setiap jam 2 pagi itu 1 truk orang yang direkrut dari berbagai daerah, kemudian dibawa ke agen untuk dipersiapkan bekerja di luar negeri. Nah, lalu yang miris lagi adalah sesudah sampai di sana, baik itu di Arab Saudi maupun di Malaysia, itu tidak segera diambil oleh orang-orang yang membutuhkan, sehingga pernah terjadi bahwa perempuan-perempuan Indonesia murah itu diiklankan. Jadi ini kan sungguh pelecehan terhadap martabat manusia, perempuan terutama. Nah, Migran Care teman saya itu mengatakan bahwa di Arab Saudi itu setiap hari itu perempuan-perempuan asal Indonesia itu dinaikkan mobil terbuka itu dan kemudian ditawarkan siapa yang membutuhkan.
Selain pesanan ya Mas, ada nggak sih misalkan latar belakang karena menganut paham tertentu. Laki-laki itu akhirnya banyak perempuan gitu yang diperjualbelikan gitu, ada nggak? Mengapa korbannya ke perempuan dan anak? Itu karena pertama adalah kondisi sosial, politik, dan budaya patriarki. Oke. Nah, jadi laki-laki diutamakan, bapak dinomorsatukan, itu budaya laki-laki, gitu ya. Dan itu membuat kemudian perempuan dan anak perempuan itu nurut saja. Gitu. Tapi Ya. namanya budaya itu kan turun temurun ya. Ya, budaya turun-temurun. Nah, ini memang untuk mengubahnya harus berani untuk mengubah mindset. Ya, Gitu. Dan itu tidak mudah, Suster. Tidak mudah. Supaya mudah maka orang yang bersangkutan entah bapak dan ibu itu yang harus diajak untuk refleksi ya, bahwa ketidakadilan itu sangat tidak disukai oleh Allah. Allah hanya ingin keadilan, kebenaran, dan cinta kasih. Harus sampai ke sana. Jadi surga itu tidak melalui ketidakadilan, tapi dengan melalui kebenaran. Sebentar, Suster, mohon maaf ini saya potong dulu. Iya. Saya tertarik dengan ketidakadilan itu tidak disukai oleh Allah. Nah, tali takum ini yang kita bicara soal human trafficking ini kan kita tidak bicara itu hanya sebagai kita seorang Katolik. Iya. Tali takum kan membantu yang di luar Katolik juga kan, Suster. Iya. Nah, bagaimana cara mengedukasi kata-kata tidak disukai Allah, sedangkan mungkin mohon maaf Allah beto begitu, Suster. Apakah pernah ada penolakan nggak, Suster? Sebenarnya kalau soal keadilan, soal kebenaran, mereka memiliki paham yang sama. Ya, kebanyakan dari audiens yang saya jumpai, ya. Atau memang orang-orang ini adalah orang-orang yang memang memiliki hati yang sama dengan kita. Saya kira semua orang itu kan memiliki nurani yang ditanam oleh Tuhan Allah. Soal kebenaran itu sudah ditanamkan dalam hati orang gitu. Mereka yang menolak itu sebenarnya orang-orang yang takut kedudukannya atau kondisinya itu berubah. Contohnya ya, saya itu pernah memberikan rekoleksi untuk pasutri. Nah, ya pasutri yang datang harusnya bapak dan ibu. Tapi yang datang hanya ibu-ibu saja, bapaknya sedikit. Kemudian ada perubahan pola pikir. Ibu itu karena sudah sadar gender, kemudian bapaknya kan masih bisa buat kopi sendiri. Kenapa? Biar aja buat kopi sendiri mulai sekarang. Sehingga bapak itu baru protes pada pastor. Pastor menegur saya, suster itu memberi apa loh pada rekoleksi kemarin? Ya salahnya sendiri, mereka tidak datang berdua, sehingga yang berubah hanya ibunya saja. Itulah yang menyebabkan kemudian saya banyak ditolak, baik oleh orang-orang seiman Katolik, tapi juga orang yang bukan Katolik. Saya pernah juga memberikan kesetaraan gender di sebuah desa Ernaningan ya. Itu kepala desanya sudah pesan, suster boleh bicara apa saja kecuali satu, kepala keluarga harus bapak, begitu ya. Yaitu penolakan yang saya terima. Gitu Mas Anto. Sudah dipesan dulu. Ya. Kalau kepala keluarga ya tetap laki-laki. Meskipun kepala keluarga itu sebenarnya kan harusnya kan ya mengayomi gitu ya. Apa yang terjadi? Banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan oleh laki-laki. Maka apakah masih perlu disebut sebagai bapak keluarga? Saya punya sekelompok teman-teman aktivis perempuan, tapi juga laki-laki. Artinya laki-laki juga mempunyai paham merasakan tentang perempuan ya, feminis gitu ya. Itu keluarga ini keluarga modern. Mereka setiap kali ada pemilihan kepala keluarga. Jadi siapa yang akan menjadi kepala keluarga tahun depan? Seperti pemilihan lurah, pemilihan camat gitu ya. Maka anak-anaknya yang menentukan, ibu. Maka ibu ya menjadi kepala keluarga. Nah, itu jadi tidak ide yang bagus itu untuk saya mungkin. Bisa nanti ada pemilihan kepala keluarga di rumah saya. Ya, itu masih perlu itu ya. Iya, Sister. Termasuk juga tugas-tugas di rumah itu kalau anaknya memang lebih dari 2 atau 3 gitu ya, itu perlu juga dibicarakan.
Artinya saya pernah menemukan keluarga yang setiap bulan itu selalu bapak, ibu dan anak-anaknya itu rapat bersama itu untuk perubahan tugas. Misalnya ada yang bantu ibu untuk nyapu, bantu ibu untuk masak, bantu ibu untuk nyuci baju dan sebagainya ya. Nah, ada suatu saat ada anak kecil TK yang tanya, tugasku apa? Mereka bingung semua, apa ya? Akhirnya dia mengatakan, sudah kamu nyapu depan itu, di halaman depan. Anak itu mau lakukan pekerjaannya setiap hari nyapu depan rumah. Padahal halaman itu bukan milik dia, itu milik tetangga. Tapi untungnya apa? Untungnya setiap kali justru tetangga itu kalau punya apa-apa diberikan kepada anak itu. Okay. Tapi ini pendidikan yang bagus menurut saya. Ini ada semacam musyawarah antara bapak, ibu dan anak-anak. Terbuka dalam keluarga itu, Suster. Membicarakan sesuatu untuk bersama-sama. Itu susah, Suster, ternyata ya. Di keluarga saya sendiri itu nggak mudah kok. Harus diadakan, dibiasakan. Oke, Suster. Kalau tadi sebab-sebab ya, sebab kenapa sih terjadi perdagangan. Nah, Suster, kalau berbicara tentang akibat, selain yang pastilah kehilangan waktu ya, istilahnya kan kehilangan waktu sekian, lalu juga pasti ada yang lebih parah lagi. Ada yang lebih parah lagi, kehilangan nyawa gitu ya. Nah, akibat apa yang dirasa dari perdagangan manusia itu, baik secara pribadi, mungkin juga masyarakat, gereja, akibat-akibat dari adanya perdagangan manusia tadi, Sister? Iya. Jadi dampak ya, dampak dari perdagangan orang untuk secara pribadi, itu korban mengalami gangguan kesehatan, pasti baik cacat fisik maupun juga sampai kematian ya. Jaringan Tali Takum yang ada di Kupang itu suster-suster dan pendeta di sana dan juga NGO itu setiap minggu bisa menerima 2-3 mayat yang dikirim dari Malaysia. Itu hanya baru satu bandara El Tari Kupang. Itu belum yang di tempat lain-lain. Nah, 1 tahun itu bisa 100 sampai 200 korban. Ini korban yang meninggal loh, bukan korban yang cacat atau bukan korban yang masih hidup. Nah, apalagi di Malaysia itu ada hukum cambuk ya. Itu orang bisa gila dan bisa juga impoten gitu, akibat dari hukuman itu ya. Lalu korban juga banyak yang terkena HIV/AIDS ya, atau penyakit infeksi seksual yang menular lainnya. Ya. Jadi banyak yang laki-laki terutama yang pergi menjadi PMI itu pulang akhirnya ya menulari istrinya yang baik-baik aja di rumahnya. Lalu korban juga mengalami gangguan mental, trauma dan hilang ingatan itu banyak. Ya, para suster yang ada di Jakarta yang punya shelter itu banyak menampung orang-orang korban karena ini. Lalu korban juga menanggung kerugian material dan imaterial yang tidak sedikit. Ya. Dan ingat ya bahwa korban bentrok itu bukan hanya ke luar negeri, tapi juga yang di dalam negeri. Beberapa tahun lalu itu ada dari NTT yang menjadi korban di Astana Walet. Ya, 23 orang itu mereka dipekerjakan di Walet. Lalu mereka itu setiap hari kerjaannya adalah di dalam gedung Walet itu. Tidurnya kadang-kadang ya hanya di WC dan sebagainya. Makannya seadanya. Lah ini terbongkar karena ada satu orang yang sakit dan kemudian dirawat di rumah sakit dan kemudian dia lapor. Kemudian terbongkar. Dan belum pernah kami menemukan pelakunya itu diproses secara hukum dengan diberi denda seperti yang tertera dalam hukum ya, misalnya sampai 500 juta dan sebagainya. Itu belum pernah terjadi karena ada persekongkolan antara pelaku dan juga tugas aparat ya. Nah ini untuk secara pribadi. Lalu dampak bagi keluarga
dampaknya itu keluarga mengalami kekerasan dan ancaman dari pelaku. Oh iya. Ya, jadi anaknya yang ya sudah dipulangkan itu kemudian sering diteror oleh pelaku. Kalau kamu sampai mengatakan kenapa anakmu sakit, kamu akan kami culik gitu ya. Jadi diintimidasi. Kayak film-film lah ya. Lalu kehilangan anggota keluarga ya, menanggung malu dan trauma. Kan banyak sekali yang pulang itu tidak membawa uang, tapi malah membawa bayi. Nah, ini yang membuat keluarga menjadi malu. Aib gitu suster. Aib ya. Lalu keluarga juga bisa dikucilkan dari masyarakat dan mengalami diskriminasi serta dipandang rendah. Itu anakmu kok punya anak, padahal belum bapak siapa dan sebagainya ya. Dan jelas keluarga itu menanggung kerugian material dan imaterial. Nah, contohnya ya kami pernah berkunjung ke keluarga-keluarga mantan migran itu. Ya. Tidak ada perbedaan sebelum berangkat dan sesudah pulang. Yang ada justru rasa malu dan rugi. Nah, untuk dampak masyarakat itu jaringan kejahatan yang mengancam generasi muda dan anak-anak dan gangguan ketertiban umum lainnya. Ini maksudnya adalah bahwa kejahatan itu sudah masuk ke dalam orang-orang muda dan anak-anak. Mereka akan mudah sekali untuk dipengaruhi, ya, ditipu. Lalu muncul berbagai kejahatan lainnya seperti praktek penyucian uang, perdagangan narkoba, perdagangan gelap senjata. Nah, anak-anak Indonesia itu ada yang pintar menjadi karena jenius gitu ya. Dia pergi ke Malaysia karena pintarnya maka disekolahkan oleh orang sana. Nah, setelah itu apa yang disuruh lakukan supaya dia menjual narkoba. Akhirnya apa? Dia ditangkap, dipenjara di Malaysia, tapi dia minta supaya dipindahkan ke Indonesia. Dan dia datang dari Lampung, kemudian lama dia dipenjara di Metro, gitu. Lalu regenerasi komunitas yang terhambat karena banyak orang yang keluar desa. Oh ya. Karena mau cari kerjaan tadi kan ya. Lalu kembali dengan mengalami cacat baik fisik, mental dan kematian. Mungkin kalau di Lampung ini belum gitu ketara ya, artinya nampak ya. Tapi yang di lain tempat seperti di Jawa Barat, di Jawa Timur, apalagi NTT itu, waduh, kematian itu selalu mengalir. Meskipun juga ada di Lampung ini yang meninggal banyak. Sekarang ini masih ada korban scammer ya, penipuan itu dari asal Kalianda meninggal, tapi enggak dipulangkan karena harus membayar ratusan juta. Maka keluarga enggak bisa memulangkannya. Itu meninggal di luar negeri. Di luar negeri. Tapi tidak bisa dipulangkan. Karena tidak punya uang. Keluarganya harus membayar. Maka ya sudah, biar dimakamkan di sana. Orang-orang yang meninggal di tempat kerja seperti ya di Malaysia dan lain-lainnya itu kalau tidak diambil ya sudah dimakamkan seadanya. Bahkan mereka menyaksikan ada yang dibuang ke laut, gitu ya, menjadi makanan ikan. Ngeri ya suster ya? Iya ngeri. Udah cari duit ke luar negeri, nggak dapat apa-apa, meninggal ya juga tidak layak ya suster, dimakamkan dengan layak. Ini suster, mohon maaf, saya mendengar dari tadi Malaysia, Arab Saudi, tadi ada Amerika di luar negeri. Ini apakah cuma kita yang jadi korban ke sana, atau ada nggak sih yang dari luar negeri jadi korban di negara kita, suster? Ada, ya. Ternyata kita nggak terendah amat ya, suster ya. Ada negara lain juga yang jadi korban juga ya, suster. Ada, ya. Jadi sebenarnya Indonesia ini asal, tapi juga transit dan tujuan. Banyak transit dan tujuan. Ya. Semuanya jadi, ada di sini. Kalau kata orang sekarang nggak kaleng-kaleng lagi.
Oke, mungkin pernah mendengar hotel apa yang di Jakarta itu yang dibubarkan oleh Gubernur Anies Baswedan ya. Itu kan itu sebenarnya itu adalah korban-korban human trafficking dari berbagai negara yang ada di situ. Begitu. Oh iya. Alexis ya, Ustaz? Alexis. Oh, iya. Sekarang udah bubar. Kok mau jawab salah, nggak jawab tapi saya tahu itu. Iya, Alex. Begitu. Nah, bahkan Timor Leste itu juga menjadi tujuan loh. Banyak perempuan-perempuan yang didatangkan dari Cina, dari berbagai negara yang kemudian dibawa ke Timor Leste. Karena memang banyak pekerja-pekerja dari luar negeri yang bekerja di Timor Leste. Meskipun Timor Leste juga pergi ke luar negeri untuk cari kerjaan, begitu. Dan biasanya mereka adalah sebagai pekerja seks. Nah, kalau seandainya nih sudah jadi korban, apa sih kiatnya, Suster? Atau gimana caranya agar kita bisa keluar? Itu kan sindikat ya, Suster. Jadi memang kalau seandainya kita sudah jadi korban, ya mau nggak mau kita harus lapor dengan di mana dulu itu, Suster? Seandainya kita sudah jadi korban, sudah di dalam situ, bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari tempat situ itu ya? Ya dia harus kalau bisa keluar bagaimana caranya dan lapornya ke KBRI. Oh, karena kalau petugas di situ juga belum mesti bisa jadi bagian dari situ ya, Suster? Ya kalau kerja belum. Artinya orang-orang di sana itu sebenarnya juga bentengnya terlalu kuat ya. Ada bodyguard satpam itu yang memang harus taat kepada pemilik tempat itu. Jadi kalau di luar negeri itu paling aman ya kedutaan besar itu, kedutaan KBRI ya. KBRI. Itu kalau bisa. Kalau boleh bawa HP dan kemudian lapor. Nah, memang ada beberapa yang bisa membawa HP. Beberapa tahun yang lalu itu seorang ibu dari Lampung ya, yang mau bekerja ke luar negeri karena dia cerai dengan suaminya. Ibu itu punya anak 5, 2 ikut suaminya, yang 3 ikut dia. Maka anaknya itu dibagi-bagi, dititipkan ya ke tetangga-tetangganya, tapi satu ini nggak ada yang mau karena anaknya itu masih kecil dan sakit paru-paru. Akhirnya mau diberikan pada kami pun juga di sini belum mampu karena panti asuhan kami kan menerima yang sudah SD gitu ya. Akhirnya kami bawa ke Jakarta, dititipkan di Bonjal sana dan diterima. Lalu ibu itu berangkat ke luar negeri. Saya pesan HP dipegang sendiri, paspor dipegang sendiri, dan juga kontrak kerja yang jelas itu pegang sendiri. Nanti ini menjadi senjata kalau kamu diperlakukan tidak adil. Nah, kemudian memang betul sampai di sana itu tugas dia adalah menjaga orang jompo, lansia. Tetapi apa? Dia disuruh menjaga anjing 20 ekor. Tiap hari harus memberi makan anjing, memandikan anjing, mengajak jalan-jalan anjing. Dia setiap hari nangis. Tapi untungnya dia membawa HP sehingga dia selalu memvideo dirinya dengan pekerjaannya itu dan kirim ke saya. Nah, dengan ini memudahkan saya untuk minta bantuan kepada NGO internasional yaitu IOM. IOM ada di berbagai negara sehingga memang bisa dibantu oleh IOM itu. Akhirnya dia dikembalikan oleh majikannya karena dia ketahuan dibohongi oleh majikannya. Tapi sampai dikembalikan ke agennya mengatakan kamu harus pulang ke Indonesia. Dia nggak mau karena dia harus cari uang untuk anak-anaknya. Lalu memang yang di Taiwan itu IOM mendatangi agen itu, kalau kamu tidak memberikan sesuai dengan kontrak kerja maka akan saya perkarakan. Takut juga ya. Terus akhirnya memang dia bekerja sesuai dengan kontrak kerjanya, menjaga orang jompo. Mas Santo, Suster, tadi kan Mas Santo kan sempat tanya kan ya, ada nggak sih orang sana yang jadi korban tempat kita gitu? Ini mungkin beda sedikit sih, tapi karena tadi ada kontrak jadi inget. Ada nggak, Suster, atau pernah dibahas nggak kalau misalkan orang luar negeri kerja tempat kita? Kan pernah dengar tuh ada kawin kontrak gitu ya? Ya.
Itu masuk dalam perdagangan atau karena ya udah karena kesepakatan bersama maka nggak termasuk? Pernah nggak dibahas di perdagangan manusia sebagai salah satu contoh dari bentuk tindak pidana perdagangan orang yang kawin kontrak yang orang luar negeri di sini berapa gitu? Ya itu termasuk itu. Termasuk perdagangan orang. Nah, kawin kontrak, lalu juga kawin pesanan pengantin. Nah itu yang banyak terjadi di orang-orang di Kalimantan ya. Nah itu pesanan-pesanan dari Korea. Itu nggak maksud dari pesanan Taiwan. pengantin gimana sih? Jadi maksud nggak? Pesanan Kurang pengantin. Kurang Paham ya. Jadi gimana itu? bentuk perdagangan orang antaranya adalah kawin kontrak dan kawin kontrak paham. Ya, pengantin pesanan. Jadi orang Indonesia yang udah bekerja di entah di Korea atau di Taiwan itu disuruh untuk melamar gadis Kalimantan. Ya, dengan mas kawin sekian ratus juta begitu ya. Nah, tapi kawinnya itu cuma hanya dengan fotonya laki-laki dari negara lain itu. Begitu. Terus nanti juga di nikahnya itu juga di Indonesia ini antara foto dengan gadis dari Kalimantan itu. Gitu. Lalu setelah menikah kemudian dibawa ke negara sana. Di negara sana ternyata suaminya itu adalah sudah tua. Gitu. Sehingga dia tugasnya adalah melayani suaminya. Tua kalau kaya? Melayani anak-anaknya. Gitu. Ya menjadi ART. Rangkap ya suster. Rangkap. Ya pernah dengar itu kalau kisah itu emang betul ada ya. Tapi apa tadi? Kawin pesanan, pernikahan pesanan. Pengantin pesanan. Oke suster, tahun 2006 itu ketika para jenderal religius dikumpulkan, itu kan ingin ikut ambil bagian dalam memberantas human trafficking ini. Pertanyaan saya, kenapa gereja ikut repot suster? Gereja itu kan juga anggota masyarakat, anggota negara ya, anggota pemerintahan juga ya. Maka sebenarnya Bapak Paus ini ingin merealisasikan tentang Konsili Vatikan kedua, bahwa tugas kita itu bukan religius, bukan hanya berdoa saja dan kerja untuk tarikatnya, tetapi juga bekerja terutama untuk keprihatinan gereja. Karena kan gereja itu sebenarnya ada untuk dunia. Ya, bagaimana dunia bisa diselamatkan. Nah, maka para anggota tarekat yang dipilih secara khusus ya, karena menjadi religius itu juga kalau tidak pilihan Tuhan nggak kuat, ya, tidak bisa lanjut ya. Maka tugasnya ini bukan hanya sekedar berdoa saja, tapi juga seimbang. Maka Paus itu menghimbau supaya gereja itu dari altar pergi ke pasar. Artinya apa yang diterima di dalam gereja itu kemudian diimplementasikan imannya itu dalam kepedulian terhadap persoalan masyarakat, terutama untuk mereka yang miskin, menderita. Begitu Mas. Oke. Nah, mumpung kita bahas ada kata-kata pemerintah nih, ada tidak mungkin kerjasama antara tadi kalau kita sebut Talitakum, kemudian dengan pemerintah, atau bekerja sendiri, Suster? Oh, Talitakum itu kerjasamanya dengan berbagai pihak orang yang berkehendak baik. Ya, dengan pemerintah, kita mendorong pemerintah supaya pemerintah itu juga melakukan tugas-tugasnya. Sebenarnya kami ini sekedar membantu pemerintah, tapi kadang-kadang kita mau yang bekerja, begitu. Artinya kita mendorong pemerintah untuk bekerja sesuai dengan tugas yang sudah diatur oleh negara. Ya, kan dinas-dinas cukup lengkap, maka kita mendorong supaya mereka bekerja, mendorong para penegak hukum bekerja untuk berpihak kepada korban, gitu. Kita itu punya jaringan
lokal, ya, tapi juga regional, nasional, dan internasional. Dan kita berjejaring dengan teman-teman berbagai lembaga itu di seluruh Indonesia. Sehingga ketika ada korban, maka kita saling menginformasikan bahwa ini ada korban di sana. Kemudian kita bergerak. Contohnya ketika ada satu kapal dari NTT yang akan berlayar ke Surabaya, dan itu indikasinya adalah orang-orang yang mau ditraffic ke Kalimantan. Kemudian dari NTT Flores itu mengatakan bahwa ada satu kapal yang isinya sebenarnya bukan suami istri, tetapi orang-orang yang mau bekerja, tolong di stop di pelabuhan di Surabaya. Maka para suster yang ada di Surabaya itu lapor pada pemerintah, pada polisi untuk menyetop itu. Dan kemudian para korban di shelter dulu di tempatnya suster-suster, diberi kegiatan dan sebagainya, dan kemudian dipulangkan ke NTT gitu. Oke, Esther. Tadi kan sudah dijelaskan mengapa alasannya kenapa gereja begitu sangat terlibat ya. Adakah ajaran khusus dari gereja itu, ajaran gereja yang berbicara tentang perdagangan manusia? Ada. Jadi Paus Fransiskus sekarang ini itu mengatakan bahwa perdagangan manusia itu adalah luka yang menganga. Luka, bayangkan. Dan luka itu kalau kita luka tangannya aja udah sakitnya bukan kepala ya. Apalagi ini menganga. Dan ini butuh penyembuhan. Maka gereja bertugas harus menjadi medis bagi mereka. Gitu. Tempat mereka mengalami semacam oase, mereka diterima dan sebagainya. Ada seorang anak yang menjadi korban pelecehan seksual atau dia dijual, kemudian dia diselamatkan oleh seorang suster. Orang tuanya menolak dia karena dia sudah membuat malu keluarga. Suster itu mengatakan, ayo kamu ikut aku. Dia sangat terharu. Semua orang menolak saya, kecuali ibu suster ini mau menerima saya apa adanya. Jadi mereka itu bukan kesalahan mereka sendiri, tetapi bahwa ini adalah kesalahan tadi sindikat itu ya. Dan setiap orang yang jatuh ya harus diterima. Lantas, peran gereja sendiri dalam menghadapi perdagangan manusia itu? Ya, gereja harus ikut ambil bagian dalam menghentikan kasus-kasus perdagangan orang. Maka Talitakum itu motonya adalah end human trafficking, mengakhiri segala bentuk perdagangan manusia. Lah, lalu contoh konkret yang bisa kita buat untuk memutus rantai atau paling tidak kita tidak menjadi korban. Minimal kita bisa teman-teman kita ibaratnya ya, Suster, minimal kita bisa memberitahu teman-teman kita bahwa jangan ini, jangan itu gitu. Suster sih. Apa yang bisa kita lakukan, Suster? Pertama ya kita mensosialisasikan tentang masalah ini, bahwa ada perdagangan manusia. Gitu. Ini orang harus ada tuh. Karena ada juga pimpinan gereja yang ketika kita bicara soal jual beli manusia, trafficking, itu mengatakan di sini tidak ada penjualan manusia. Karena mereka belum paham bahwa penjualan itu mungkin seperti jualan di pasar bahwa sebenarnya penjualan ini sangat rahasia, sangat rapi gitu ya. Yang kedua, memperingatkan risiko bahaya bekerja di luar negeri. Jadi mereka harus diberi rambu-rambu. Jadi tidak semua yang bekerja di luar negeri itu adalah sukses. Karena bisa juga penipuan tadi ya. Di sana sebenarnya menderita, tetapi mereka mengatakan tidak. Nah, terutama nih scammer sekarang ini ya. Ini kan Indonesia kan banyak sekali yang menjadi korban scammer di Myanmar, di Asia ini. Nah, mereka dengan iming-iming gaji yang besar, pekerjaan yang gampang cuma di depan laptop, tapi tugasnya apa? Menipu. Harus menipu orang Indonesia. Satu orang harus dapat 10. Kalau kamu ingin
pulang ke Indonesia, kamu harus bisa membawa orang Indonesia 10 orang. Nah, kalau tidak, orang ini bisa diseksa, bisa bukan bisa dibunuh juga ya. Betapa kejinya kasus-kasus praktek-praktek perdagangan orang ini. Nah, lalu kita juga memang harus menyelamatkan korban. Kalau ada korban ya harus kita jumpai, kita bantu supaya keluar dari situasinya gitu. Lalu juga membuka pintu untuk melindungi para korban. Jadi para korban jangan dibiarkan sendirian. Gitu ya. Lalu mencegahnya dengan apa? Dengan melindungi korban. Namun kita perlu berhati-hati ya, karena berisiko melindungi korban itu. Nah, tapi ini adalah panggilan kenabian di zaman ini. Kenabian zaman ini, Uskup atau Kardinal Jakarta, Uskup Jakarta itu mengatakan bahwa justru saat ini kenabian gereja adalah menyelamatkan para korban trafficking, menyelamatkan yang sudah menjadi korban dan juga mencegah yang belum menjadi korban. Maka di Jakarta itu Tani Takub mulai gerilya untuk sosialisasi di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, dan juga di paroki-paroki. Dan luar biasanya Uskup Jakarta itu membuat surat gembala untuk para pastor dan juga untuk dewan-dewan paroki dan juga untuk umat secara khusus, supaya mereka terlibat dalam pencegahan dan juga membantu para korban human trafficking. Nah, kerjasama dengan para LSM ya untuk melindungi korban itu, karena tidak semua LSM atau gereja punya shelter gitu. Jadi para korban itu memang perlu harus aman, maka sementara waktu mereka harus di shelter dan kemudian diberdayakan. Nah, gereja juga harus berpihak kepada orang miskin ya. Gereja yang benar adalah gereja untuk orang miskin. Ada yang gereja untuk oke. Angel ya. Gereja untuk orang miskin. Ya, gereja untuk orang miskin, karena orang miskin adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nah, tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa namanya masih manusia ya. Jadi kadang-kadang berpihak pada orang yang tidak miskin atau orang yang punya duit, karena mereka adalah orang-orang yang menjadi donatur utama gereja begitu. Nah, maka kita juga perlu hati-hati. Gereja kita itu dibangun atas darah atau keringat orang-orang kecil atau betul-betul ada sumbangan sukarela dari orang-orang yang kaya. Jadi ada sebuah cerita ini ya, di sebuah keuskupan yang mengirim banyak pekerja migran, itu mendapat bantuan banyak dari masyarakat yang diuntungkan. Kemudian membangun gereja megah dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kan gereja berdiri di atas darah dan keringat orang-orang kecil gitu ya. Nah, miskin bukan hanya berhubungan dengan ekonomi, tapi juga ketidakmampuan untuk hidup tenang. Jadi berarti kalau orang nggak tenang, kalau hidupnya nggak tenang berarti orang miskin, Suster. Ya. Itu gimana Suster tadi barusan? Jadi miskin itu bukan hanya orang nggak punya duit, nggak punya harta, tapi orang yang nggak bisa orang yang mengalami kegelisahan. Itu gitu miskin. Ya? Itu juga miskin. Nah. Orang yang tidak mampu untuk membela diri. Saya kalau udah tanggal 20-an itu udah nggak tenang, Suster. Oh ya. Orang miskin. Berarti termasuk miskin saya, Suster. Termasuk ya miskin ya. Nah, juga perlu berkomunikasi dengan berbagai pihak, dengan dinas kesehatan, dengan pendidikan ya. Kami itu kan banyak korban ya yang dikirim kepada kami ya. Okay. Nah, maka kami juga kerjasama dengan rumah sakit ya, dengan pimpinannya ya. Saya cerita apa yang saya alami gitu, Suster. Udahlah Pak, kesini aja. Itu bayar enggak? Enggak bayar. Oh. Kalau yang bawa suster maka enggak bayar gitu. Karena ujungnya membantu, bayar lagi. Iya. Begitu ya. Oke. Suster, pas.
Kadang-kala kan gini sih, dalam hati jujur dong, kadang egois. Dia kan bukan saudaraku, dia kan bukan temanku. Tapi kan sebenarnya ada juga kenapa gitu, kita tuh harus menghentikan itu gitu kan. Bisa aja kan masa bodoh, biarin aja sih, bukan tetanggaku. Tapi ini kenapa perdagangan itu harus dihentikan, harus diberantas, itu ngapain? Kan dia bukan saudaraku, korban. Ngapain bikin orang lain? Nah gitu kan, ngapain terlibat gitu, gitu. Saja masih miskin. Menurut iman Kristiani, iman Katolik, kita semua adalah saudara. Habis sudah. Iman Katolik, kita semua saudara. Orang Muslim juga saudara kita, orang Hindu orang saudara kita, orang Kristen saudara kita. Semua adalah bersaudara. Bahkan saudara-saudara kita itu bukan hanya manusia, tetapi juga ciptaan Tuhan yang lain, alam semesta, binatang-binatang. Ya, sebenarnya kalau kita itu punya hati untuk mereka, untuk binatang, untuk alam, untuk sesama, itu rahmat Tuhan melimpah. Ya. Jadi jangan takut kekurangan karena kita masih miskin. Jangan takut kita akan ditinggalkan karena bukan saudara. Dalam Tuhan segala sesuatu disediakan bagi mereka yang mencintainya. Mencintai sesama sebagaimana Tuhan mencintai juga ciptaannya. Amin, saudara-saudara. Amin. Suster, ada lagi pertanyaan yang buat saya gini. Kalau kita jeli, kadang-kadang akhirnya muncul ketakutan, nanti kalau aku mau kerja di luar negeri diperjualbelikan, gitu kan ya. Nah, sebenarnya gimana cara kita untuk bisa membedakan supaya kita tidak terjerat dalam perdagangan orang, atau memang karena aku tuh mau benar-benar kerja loh. Gimana sih caranya supaya terbebas, lolos dari perdagangan manusia? Iya. Sindikat itu ya, Suster. Sebenarnya kan sudah ada ya cara-cara bagaimana menjadi pekerja migran yang aman. Oh, itu pertama harus itu ya, aman dulu, kita cari-cari yang aman. Tapi kan kita pengennya cepet juga kan ya? Ya, cepet. Instan itu yang buat orang menjadi korban. Oke, ya. Itu aman itu berarti harus lewat pemerintah pusat tapi dari grassroots. Nah, misalnya lewat RT. Pak RT, saya mau pengen kerja ke sana. Enggak, Pak RT nanti bawa ke kelurahan. Ada surat dari kelurahan masuk ke kecamatan, lalu kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Dan ini harus masuk melalui agen-agen yang sudah resmi. Bukan agen-agen yang liar ya. Legal ya, Suster ya. Yang legal, bukan ilegal. Dan itu daftarnya ada itu. Daftar dari agen-agen yang legal yang resmi, itu ada. Jadi jangan sampai salah kita pilih agen itu dulu ya, Suster ya. Ya. Walaupun dari awalnya tetap harus lewat pemerintah desa itu, ujungnya tetap kita harus milih agen yang sesuai, yang legal, yang resmi, yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, itu ya. Betul. Nah, lalu sampai di tempat sana bekerja, misalnya di Malaysia atau jangan tergiur dengan iming-iming dari teman kerja lainnya. Karena pernah terjadi ini, dia bekerja di rumah tangga, lalu ketemu dengan temannya yang dari Indonesia. Kamu kerja di sana aja, itu lebih gede gajimu. Nah, tiba-tiba dia lari dari majikannya, padahal surat-suratnya itu ada di majikannya, pasportnya di majikannya, sehingga dia di sana menjadi pekerja ilegal. Nah, ini rawan sekali menjadi korban human trafficking. Ada nggak sih, Suster, negara-negara yang ibaratnya apa ya, di warning untuk misalnya hati-hati kalau masuk negara itu begitu, atau tetap kembali lagi ke agennya, Suster? Sebenarnya untuk Arab Saudi itu sudah ditutup sebenarnya, negara ini udah menutup ya, karena banyak kasus-kasus yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di sana. Malaysia juga sebenarnya sudah ya, tetapi yaitu memang kadang-kadang agennya itu karena pesanan dari mana gitu ya, dari negara mana gitu. Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau saya masih satu. Iya.
Saya, oke, sebagai seorang suster, apa sih yang bisa saya buat untuk menanggulangi jebakan entah dari untuk adik saya, untuk tetangga saya? Apakah hanya butuh penjelasan tadi istilahnya kamu harus begini-gini, atau ada hal lain lagi yang bisa dilakukan? Ya, kita sebagai seorang suster apapun profesi kita, kita harus ambil bagian memang untuk mempelajari soal lika-liku perdagangan manusia dan kemudian menularkan, atau kalau dengan cara lain tutur tinular ya. Ketemu siapa bicara soal ini, ketemu siapa bicara soal ini, supaya banyak orang paham dan kemudian mengambil tindakan untuk berhati-hati. Begitu. Terima kasih Suster. Ya, Suster Katarina mungkin mau ada yang disampaikan. Ya, saya mau menyampaikan aja ya. Jadi cara menghindari jebakan perdagangan manusia itu, yang pertama kita harus selalu sadar bahwa di sekeliling kita itu bukan hanya ada orang-orang baik seperti yang kita pikirkan, tapi masih ada orang yang berhati iblis. Yang penting jangan overthinking lah ya. Jadi orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Dengan menipu, dengan berbohong, tapi bahkan bisa membunuh ya. Lalu yang kedua, waspada terhadap tawaran yang menggiurkan dengan janji gaji besar, karena dengan itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda itu pasti perdagangan orang. Apalagi nggak masuk akal ya, kerjanya gampang, hajinya gede. Terus kerjanya instan itu tadi Suster ya, keinginan instan itu tadi. Tapi kan juga dibarengin dengan skill yang ini ya Bapak sih ya. Kan kadang nggak bisa. Gini aja lah logikanya. Kita punya pekerja, tapi dia nggak ngerti bahasa kita, emosi dong. Tapi kita kadang nggak terima. Pokoknya mau berangkat aja. Tapi bahasa nggak ngerti, ya kan? Jadi orang yang sudah merasa membayar, sementara yang dikerja nggak ngerti, kita suruh nyapu aja nggak ngerti, emosi. Jadi mungkin baik juga kalau kita mau berangkat ya harus pahami dulu dong bahasa setidaknya gitu kan ya. Makanya mungkin kalau lewat agensi khusus itu mungkin ada pelatihan mungkin Suster. Makanya kadang ya keinginan ingin cepat itu yang penting berangkat dulu, nanti bahasa bisa sambil jalan gitu. Padahal ya tidak semudah itu juga Suster. Oke, yang ketiga? Ya, tapi sebenarnya kan begini ya. Yang membawa orang itu loh, yang berhati iblis itu loh, yang kemudian menyengsarakan. Tujuannya adalah sebenarnya karena uang ya. Betul. Karena para calo itu dijanjikan kalau kamu menyetorkan 1 kepala, maka imbalannya adalah 10 juta. Bayangkan. Maka dia akan cari banyak kepala. Bahkan ada yang orang gila pun dibawa karena memang supaya mendapatkan uang itu. Begitu. Nah, memang kita itu memang harus menghentikan perdagangan orang. Mengapa perdagangan orang harus dihentikan? Ingat ya, bahwa manusia itu bukan barang. Maka tidak bisa ditukar-tukar dengan uang atau apa. Yang kedua, bahwa manusia itu memiliki rasa. Coba kalau dicubit sakit nggak? Maka jangan mencubit ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa cintailah Tuhan Allahmu yang pertama, yang kedua sesamamu seperti dirimu sendiri. Seperti apa aku ingin diperlakukan, itu aku memperlakukan orang lain. Gitu. Lalu yang ketiga itu bahwa manusia itu bermartabat. Sampai Tuhan Yesus itu memberikan dirinya, memberikan tubuhnya, darahnya disalib ya. Itu karena menebus manusia, karena manusia itu sungguh sangat bermartabat. Lalu manusia juga mempunyai hak. Jadi nggak bisa ya diatur-atur oleh orang lain. Mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada dirinya sendiri, kepada Tuhannya. Lalu penentu hidup manusia itu adalah Tuhan, bukan para agen atau juga para calo, para sponsor. Dan manusia itu memiliki kebebasan. Maka dalam bekerja pun harus bebas, tidak dikurung, ya. Karena banyak pekerja-pekerja ART itu ketika majikannya pergi,
dia harus bekerja, mengerjakan ini itu, tapi dalam keadaan rumah dikunci. Nah, manusia adalah citra Allah. Ini salah satu yang kita tidak bisa memungkiri. Kita ini bukan makhluk kaleng-kaleng, tetapi citra Allah, gambaran Allah sendiri. Dan manusia berharga di mata Tuhan, mulia, ciptaan terunggul. Masih ingatkah ketika Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya? Masih. Masih, Suster. Ya, itu kan ketika menciptakan air atau cakrawala, Allah mengatakan baik adanya. Tapi ketika menciptakan manusia, sungguh amat baik, begitu ya. Lalu manusia diciptakan untuk keabadian, bukan hanya sementara. Dan yang terakhir, bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji karena menempatkan manusia hanya sebagai alat atau sarana dan objek. Maka stop perdagangan orang. Stop ya. Oke, terima kasih sekali Suster, pembahasan yang sangat berat untuk host dadakan ini. Host pertama saya, podcast ini bentuk tindak lanjut Suster. Kemarin kami dapat undangan dari Suster Katarina untuk ada sosialisasi, kebetulan untuk kami itu sebuah edukasi yang bagus, makanya kami mengadakan kegiatan ini untuk kita tularkan. Tadi tutur tinular, kita juga menyebarkan, mengedukasi orang lain. Jadi moga-moga apa yang sudah kita perbincangkan hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk semuanya, Suster. Gitu, Suster. Okay. Ada lagi yang disampaikan, Suster? Oke, teman-teman semua di rumah, terima kasih atas kebersamaannya. Suster Katarina, terima kasih untuk semua ilmu, pengalaman, dan sharingnya. Ya, sama-sama, Suster. Mas Santo, terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih, teman-teman.